Jumpa lagi dengan saya di channel Alianti. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang uji perbedaan proporsi, uji Z ya, yang mana pelajaran ini atau materi ini masuk dalam mata kuliah biostatistik. Untuk pendahuluan, ini pernah saya jelaskan ya pada mata kuliah analisa data pada video sebelum ini. Silakan teman-teman, kalau misalnya teman-teman lupa ya, silakan dilihat kembali. Di sini saya telah melampirkannya juga ya. Nah, di sini kita masuk ke uji beda proporsi ya. Nah, di sini ada dua uji beda 2 min atau uji beda min dan uji beda proporsi. Kemudian ini kita lewatkan saja. Di sini apakah teman-teman masih ingat dengan yang ini ya, untuk penentuan uji statistik? Nah, dimana di sini kita masuk ke uji beda proporsi. Jadi teman-teman, untuk uji beda min sama uji proporsi itu berbeda. Nah, untuk uji beda proporsi ya, itu ada uji beda proporsi dengan satu populasi dan dua populasi ya. Kemudian bisa satu arah dan dua arah penelitian. Nah, untuk penelitian ini bisa menggunakan uji hubungan ya. Di sini ada uji hubungan chi-square, Kolmogorov-Smirnov ya, yang mana ini merupakan data parametrik ya, merupakan distribusinya itu tidak normal, non parametrik gitu maksudnya. Kemudian sementara kita akan melakukan uji beda proporsi, yaitu dengan uji Z ya, khusus untuk Z, uji Z yang mana di sini distribusinya itu ya normal ya. Jadi datanya itu adalah data normal, jadi data parametrik atau analisis parametrik. Kemudian untuk pemilihan uji statistik ya, ada beberapa yang perlu kita ingat atau perlu kita ketahui terlebih dahulu sebelum kita melakukan uji statistik ya. Yang pertama itu, apa sih tujuan kita untuk melakukan penelitian? Kemudian apakah tujuan menggambarkan suatu karakteristik atau profil ya? Kalau misalnya hanya untuk menggambarkan saja atau menggambarkan karakteristiknya atau bercerita tentang profilnya, maka penelitian kita itu adalah penelitian deskriptif. Kalau misalnya penelitian kita itu bertujuan, ada hipotesisnya ya, untuk menentukan hubungan antara variabel satu dengan variabel kedua, atau variabel X dengan variabel Y ya, atau sebaliknya, itu masuk ke analisis analitik ya, berarti penelitian deduktif atau inferensial. Kemudian di sini ada tiga yang perlu sekali kita ketahui ya dalam penentuan uji statistik. Pertama, berapa banyak sampel yang akan diteliti. Yang kedua, apa skala data yang akan dianalisis ya, apakah data yang dimiliki merupakan data numerik atau kategorik. Kemudian jika data numerik, apakah terdistribusi normal atau tidak, seperti itu ya. Nah, seperti yang kita lihat ya di sini, untuk uji beda proporsi itu menggunakan data kategorik dan kategorik. Kemudian di sini untuk penentuan data ya, di sini ada data numerik dan kategorik ya. Untuk terdistribusi normal dengan jumlah sampel itu lebih besar. Jadi sampelnya lebih dari 30 ya, atau ada juga referensi yang mengatakan lebih dari 100 sampel. Kemudian distribusi tidak normal ya, jika misalnya menggunakan sampel lebih dari 30 ya, atau 100 ya, bisa menggunakan referensi itu juga.
atau dengan sampel kecil juga tapi dengan distribusi tidak normal, maka menggunakan statistik non parametrik ya, misalkan menggunakan data kategori. Kemudian untuk yang lebih dari 30 atau 100 ya, dengan distribusinya itu normal, maka menggunakan statistik parametrik. Nah, untuk uji proporsi populasi, distribusi yang paling sesuai untuk uji hipotesis proporsi populasi adalah distribusi binomial ya. Nah, pernah juga kita sedikit singgung ya di mata kuliah analisa data, yang mana untuk uji atau distribusi binomial ini merupakan distribusi regresi ya, regresi dan korelasi. Nah, ini perhitungan untuk manual yang kemarin kita bahas itu adalah secara SPSS. Kemudian pada sampel besar dapat dilakukan pendekatan distribusi lain, yaitu distribusi Gaussian dan distribusi normal. Distribusi Gaussian dengan parameter P-nya itu atau mu-nya itu NP ya 0 ya, digunakan jika P0 sangat mendekati 0 atau sangat mendekati 1. Jika P0 tidak secara ekstrim mendekati 0 atau 1, pendekatan distribusi normal dengan parameter mu sama dengan NP0. Dan standar error atau kuadrat ya sama dengan NP 0 dikali Q 0 akan lebih akurat. Nah, untuk sampel dinyatakan besar jika NP lebih dari 5 dan NQ lebih dari 5. Nah, untuk proporsi uji satu populasi ya akan kita bahas satu persatu. Yang pertama ini akan kita bahas mengenai proporsi uji satu populasi, yang mana manfaatnya itu untuk menguji perbedaan pernyataan pendapat ya, pernyataan atau pendapat atau anggapan atau standar atau ketentuan baku atau pengaturan dengan data hasil pernyataan yang ada di lapangan. Kemudian di sini ada uji Z ya, karena kita hanya fokusnya uji Z, sebenarnya bisa menggunakan uji T juga ya, tapi karena sesuai dengan RPS kita ya, jadi kita menggunakan uji Z. Kemarin sebelum pertemuan ini ya, pertemuan 12 pernah kita bahas ya dengan tim pengajar yang berbeda, telah dibahas tentang uji bedamin ya, menggunakan uji T dan uji Z. Nah, ini hampir sama ya teman-teman untuk uji Z, cuma ya rumusannya itu berbeda. Untuk tahapannya sama. Untuk penentuan hipotesis itu ada 5 tahap juga sama ya, cuma hanya rumusannya aja yang berbeda. Kemudian untuk uji Z, uji proporsi populasi, tahapan yang pertama itu sama ya, itu kita harus menentukan hipotesis terlebih dahulu, hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Hipotesis ini terdiri dari 2 bentuk, yaitu hipotesis untuk uji 2 arah dan hipotesis untuk uji 1 arah. Ya, walaupun misalnya masih menggunakan uji proporsi satu populasi ya, bisa menggunakan satu populasi atau satu sampel ya, sama aja sebenarnya. Yang pertama, hipotesis uji 2 arah itu menggunakan persamaan hipotesis H0 P sama dengan P0 ya. Ini menggunakan P karena sebenarnya lambangnya bukan P seperti ini ya, jadi P gitu. Karena saya udah nyari lambangnya ketemu, jadi saya menggunakan P saja. Tapi pada dasarnya sama sih sebenarnya. Kemudian hipotesis A-nya ya P sama dengan tidak sama dengan P0. Yang kedua, hipotesis untuk uji 1 arah. Ya, ingat ya teman-teman. Jadi kalau misalnya untuk 2 arah itu hanya untuk melihat sama atau tidak sama ya. Nah, itu ada perbedaan. Ada perbedaan atau tidak ada perbedaan, itu saja. Nah, sementara untuk uji 1 arah, maaf itu tadi yang 2 arah ya, untuk melihat perbedaan atau
tidak ada perbedaan. Sementara untuk uji satu arah ini ada dua kemungkinan yang kita cari, karena dia ada dua arah, bisa arah kiri atau arah kanan. Kalau misalnya dia arah kiri, berarti hipotesisnya itu P tidak sama dengan hipotesis 0 ya, P sama dengan P0. Hipotesis alternatifnya P kurang dari P0. Nah, kemudian untuk arah yang kiri yaitu hipotesis hipotesis 0, P sama dengan P0. Hipotesis alternatif P lebih dari P0 ya, seperti itu. Nah, di sini langkah yang kedua itu tingkat kepercayaan atau tingkat signifikasi. Jadi yang pertama kita menentukan hipotesisnya apa, kemudian kedua menentukan tingkat kepercayaannya ya, atau tingkat signifikasinya, alfanya menggunakan alfa berapa persen ya. Nah, di sini untuk tingkat kepercayaan yang sering digunakan dalam pengujian statistik adalah 95% ya. Biasanya itu bisa menggunakan 95% atau bisa menggunakan 1 ya dikurang alfa ya sama dengan 0,95. Kemudian bisa juga menggunakan 1 kurang alfa ya atau 0,95. Ini sama aja sebenarnya, mungkin ada sedikit kesalahan saat saya mengetik. Kemudian untuk ini juga nih teman-teman, tidak terfokus untuk 95% ya, bisa 85%, tapi rata-rata biasanya menggunakan 95% atau bisa juga menggunakan 99% ya. Jadi tergantung si peneliti menggunakan signifikasi berapa. Kemudian untuk tingkat kepercayaan bisa dikurangi ya, untuk signifikan bisa dikurangi sesuai dengan jenis penelitian yang dilakukan. Misalnya ini yang saya bilang tadi ya, bisa 90%, bisa 95%, atau 99% ya. Kemudian jika disebutkan bahwa tingkat kepercayaan yang digunakan adalah 95% atau persamaannya itu 1 dikurang alfa, maka hasilnya itu 0,5 ya. Nah, untuk ini hasilnya, maka tingkat signifikasinya adalah 5% ya. Alfa dikurang alfa sama dengan 0,05. Maaf, ini mungkin saya tipe ya teman-teman, yang ini nggak ada. Ini sebenarnya hanya 1 aja ya, alfa 0,05 ini bukan. Dan ini nggak ada sebenarnya ya, itu diabaikan saja, jadi hanya 1. Kemudian untuk yang ketiga itu menentukan statistik uji ya. Nah, di sini untuk proporsi satu populasi dengan persamaan atau rumus ya yang kita gunakan tuh yang ini ya. Ini adalah keterangannya atau persamaan yang mana P bar itu sample proportion ya. Bisa menggunakan rumus ya, kalau misalnya kita nggak tahu P bar ini apa sih gitu. P bar ini hasil dari penjumlahan atau pembagian X dibagi N ya. Sementara P0 hipotesisnya populasi proporsinya, kemudian N-nya itu adalah sample size atau besar sampel, kemudian to X ya atau standar error ya of the distribusi of the sample proporsi ya. Kalau misalnya populasi besarnya itu diketahui ya, atau to-nya diketahui ya, bisa kita menggunakan persamaan yang ini. Kalau misalnya enggak, bisa kita menggunakan rumusan yang ini atau rumusan ini. Untuk rumus ini sama rumus yang ini sebenarnya sama ya, karena di sini saya menggunakan B karena di sini saya terlalu susah saya kalau harus mengetik X ini ya, terlalu ribet ya menurut saya. Jadi saya menggunakan rumusan ini, sebenarnya sama saja sebenarnya ya. Kemudian X banyaknya kejadiannya ya. Nah, ini persamaan kalau misalnya kita harus menggunakan atau harus mengetahui standar errornya berapa, maka cara mencari standar error yaitu P0 ya dikali Q0 ya, kemudian dibagi N. Nah, yang mana Q0 itu sama dengan 1 kurang Q0. Kemudian yang keempat itu daerah kritis. Nah, untuk penentuan daerah kritis di sini titik kritis ya.
yang mana titik kritis ini adalah titik yang digunakan pada pengambilan keputusan, yaitu sebagai dasar untuk menolak atau menolak H0. Nah, di sini kan menggunakan H0 ya, yang mana kita sekarang ini menggunakan HA. Jadi sama ya, nanti kita balik-balik aja. Jadi nanti soal-soal yang saya buat itu saya tidak menggunakan H0 ya. Jadi saya menggunakan HA. Jadi HA diterima atau HA gagal diterima. Seperti itu ya teman-teman, tapi hasilnya sama saja. Kemudian yang pertama, titik kritis untuk uji dua arah adalah min Z alfa dibagi 2 ya. Nah, dan Z alfa dibagi 2 karena itu dua arah ya. Ya, jadi ada sisi kiri dan sisi kanan. Nah, untuk titik kritis uji satu arah itu ya, untuk persamaannya Z alfa maaf, ini bukan Z alfa bagi 2 ya, maaf, sedikit salah. Ini Z alfa saja, tidak ada bagi 2. Kalau bagi 2 itu menentukan bahwa dia dua arah. Ini salah saya ya, tolong diralat teman-teman. Kemudian untuk persamaannya, hipotesisnya itu HA ya, P kurang dari P0. Nah, untuk untuk titik kritis yang berikutnya ya, yang kedua, apabila dia lebih dari P Z alfa untuk hipotesis P lebih dari P0. Jadi dia ada sisi kiri dan sisi kanan ya. Nah, ini untuk keputusannya null hipotesis ya, ini hipotesis null bisa kita gunakan persamaan seperti ini. Kalau misalnya dia ada sama dengan, kemudian temennya untuk H, hipotesis H itu tidak sama dengan, berarti itu adalah uji proporsi satu populasi dengan dua arah ya. Nah, kemudian kalau misalnya hanya untuk mengetahui besar kecilnya ya, maka itu adalah hipotesis proporsi ya untuk satu sampel atau untuk satu populasi yang untuk menentukan apakah dia negatif atau positif. Nah, ini adalah gambaran ya, gambaran untuk grafiknya. Nah, ini untuk dua sampel. Ini kalau misalnya dia arahnya positif ya, kemudian ini arahnya kalau misalnya arahnya yang negatif. Kemudian kita langsung saja untuk contoh. Untuk contoh pertama, di sini misalnya ya, saya berikan gambaran ya, menurut pendapat pakar bahwa masyarakat mengikuti program keluarga berencana baik secara mandiri atau ikut program pemerintah tidak melebihi 85%. Nah, pendapat tersebut diuji dengan mengambil sampel 6.800 masyarakat yang diidentifikasi keikutsertaannya pada program keluarga bencana. Berdasarkan penelitian diperoleh data bahwa sebanyak 5.824 ikut program keluarga berencana dan 976 orang tidak ikut program keluarga bencana. Selidikilah dengan alfa 10% apakah pendapat pakar tersebut benar. Ya, jadi kalau misalnya benar ya, benar dan tidak benar ya berarti. Nah, untuk jawabannya, nah kita menentukan hipotesis yang pertama ya, karena penentuannya itu benar atau tidak benar, bukan apakah ada perbedaan sama dan tidak sama ya. Kalau benar bisa dia lebih atau bisa kurang ya dari P, maka dia hipotesis untuk uji satu arah ya. Nah, di sini penentuannya ya, P sama dengan 85%, tidak beda proporsi peserta keluarga berencana dengan 85%. Hipotesis alternatifnya P lebih dari 85%, ada beda proporsi peserta keluarga berencana dengan 85%. Level of signifikannya, level signifikan alfanya itu menggunakan 10% ya, berarti kalau 10% berarti alfanya 0,10.
untuk yang ketiga ya, untuk penentuan uji statistiknya kita menggunakan persamaan atau rumus yang ini ya teman-teman. Kemudian ini diketahui ya, ini langsung saja supaya mempersingkat ya, jadi saya langsung saja saya buatkan. Kalau tidak takutnya videonya akan berdurasi lebih panjang. Kemudian P0-nya sama dengan 85% ya, kita pecahkan jadi 0,85. Nah untuk P-nya ya, karena di sini nggak ada P, berarti kita X ya, X-nya dibagi N. Jadi hasilnya itu yang mana X itu jumlahnya 5.824, kemudian sampel kita itu 6.800 ya, maka hasilnya 0,856 ya. Nah kemudian Q0-nya itu 1 dikurang P0, jadi 1 dikurang 85 ya, jadi kita ambil dari P0 dari sini, jadi hasilnya itu 0,15. Nah kemudian kita masukkan dalam perumusan Z ya, 0,856 ya, kita ambil dari yang sini, kemudian kita kurangi 0,85, kita ambil dari P0, kemudian kita bagi ya akar ya, dan kurung 0,85, ini hasil dari P ini ya teman-teman. Kemudian kita kalikan 0,15 atau 0,15 hasil dari pengurangan dari P01, P0. Nah kemudian kita bagi sampelnya, N-nya itu 6.800, maka jumlahnya hasilnya 1,5048. Jadi Z hitung kita itu adalah 1,5048 ya, berarti positif ya hasil Z hitung kita. Kemudian untuk perbandingan dulu supaya kita ingat ya, untuk uji proporsi ini ya, kita tidak menggunakan ya, kita tidak memerlukan data degree of freedom, DB, DK ya, tidak membutuhkan ini dalam uji Z, tidak perlu ya nilai DF, DB atau DK ya. Nah kita langsung aja nilai tabel yang nilai tabel Z kurva normal, maka kurva normal karena berdistribusi normal, jadi datanya itu parametrik ya, bukan non parametrik. Kalau non parametrik masih menggunakan uji chi-square ya. Kemudian uji satu sisi alfa sama dengan 10% itu 0,10. Z alfa ya, ini hasilnya 1,28 dari level signifikasi alfanya itu 0,10. Nanti kita praktekkan ya, saya ajarkan bagaimana cara melihat Z tabelnya. Nah dari persamaan hipotesis berarti uji satu arah, dan karena hasil positif maka kurva mengarah ke kanan. Ingat, kalau positif dia ke kanan, kalau negatif dia ke kiri ya. Kalau dua arah dia ke kiri dan ke kanan. Ingat ya. Kemudian Z alfa kita itu 1,285. Kita coba cari dengan signifikasi alfa kita itu 10%, berarti 0,10. Jadi kalau 0,10 tidak ada lagi di belakang 10 ya, kecuali kalau misalnya 0,025, berarti kita cari di sini ya. Misalnya ini 0,25 misalnya. Jadi ini 0,2, di sini kita cari 2, berarti tabel kita itu 1,960 ya. Nah, sementara kita menggunakan alfa 0,10 ya, tidak ada ini 0 ya. Di belakang 10 itu tidak ada angka, berarti 0, kita tarik ya 0,10 ya, dari atas juga 0, maka ketemu di sini. Nah, maka Z tabel kita itu sebesar 1,282, seperti itu ya teman-teman ya. Nah, maka ini Z apa kita 1,282, sama ya. Oke, ini ya 1,282. Oke, 1,282. Oke, lanjut. Nah, untuk tahapan yang keempat, menentukan batas kritis. Nah, kita sudah memperoleh nilai Z alfa itu, Z itu, kemudian kita juga sudah memperoleh Z table ya, maka kita tentukan
batasan kritisnya, yang mana kita kembali lagi ke hipotesis ya. Kita ingat dulu hipotesis kita itu adalah H0 pi sama dengan 85%, kemudian alternatifnya pi lebih ya dari 85% ya. Nah, jadi kapan kita menolak ya hipotesis A atau kapan kita menolak hipotesis 0? Nah, kalau misalnya kita menggunakan lebih hipotesis karena kita menguji hipotesis A, maka kita menggunakan ini ya, hipotesis A. Maka hipotesis ini akan kita tolak ya apabila ya H0-nya Z lebih dari Z alfa. Ya. Nah, tuh ya teman-teman ya. Nanti kita lihat. Nah, di sini kita lihat untuk Z hitung kita 5048 ini Z hitung kita tadi. Kemudian ini Z alfa kita ya 1,2 Z alfa lagi, maaf ya. Tahu nggak sinkron jadinya Z table gitu maksudnya 1,282 ya. Maka lebih besar Z hitung dibandingkan dengan Z table ya, berarti HA diterima ya di sini HA karena dia sesuai ya dengan hipotesis alternatif. Kecuali kalau misalnya ini temennya di bawah, kecuali kalau misalnya ini sama dengan persamaan kita ini sama dengan hipotesis 0 ya, maka HA-nya atau H alternatifnya itu ditolak. Nah, di sini kita lihat ya batasan, maaf di sini kenapa saya kasih, maaf ya, takutnya nanti teman-teman malah menginjak tanda merah. Nah, gini ya. Jadi HA ditolak atau HA gagal diterima ya. Jadi kalau di sini ya, kalau misalnya dia ada di sini ya. Nah, kalau ternyata hasil kita itu lebih ya, berarti arahnya lebih ke sini, arah ke sini. Berarti ini yang tidak kita terima. Ya, arahnya jadi lebih ke sini karena lebih dari alfa, lebih dari Z table ya, jadi lebih ke sini. Nah, maka daerah penerimaan karena dia lebih besar dari Z table ya, jadi lebih besar, maka berarti HA diterima ya sesuai dengan ini. Oke, bisa diterima ya teman-teman ya, semoga mengerti atau memahaminya. Kemudian selanjutnya itu untuk penentuan keputusannya. Nah, ini langkah yang terakhir ya, langkah untuk penentuan hipotesisnya. Proporsi peserta keluarga berencana beda lebih dari 85%, berarti beda ya, ada lebih dari 85% dengan alfa 0,10, berarti HA diterima. Nah, ini contoh yang kedua ya, dari hasil penelitian yang sudah dilakukan dinyatakan bahwa 30% kadar glukosa dalam darahnya melebihi dari normal ya di provinsi A. Pernyataan tersebut akan diuji dengan derajat kesalahan atau derajat signifikannya 5%. Untuk itu diambil sampel sebanyak 120 dengan kadar glukosa darah sewaktu dan dilakukan pemisahan dan diperoleh 30 orang diantaranya menderita DM. Nah, di sini kita ketahui dulu ya, untuk H0 P-nya sama dengan 30% ya. Nah, hipotesis alternatif ya, ini lupa saya mengganti ini. Hipotesis alternatifnya itu saya rubah dulu. Oke, untuk hipotesis alternatifnya P tidak sama ya,
tidak sama dengan 30%. Mana sampelnya itu 120, X-nya itu 30 ya, happy bar-nya yang DM 0,25 orang ya. Kemudian Y-nya yang tidak DM 1 dikurang P bar 0,75 orang. Nah, kemudian alfa-nya itu dibagi 2 karena 2 arah. Untuk mengetahui apakah sama atau tidak, atau apakah ada perbedaan antara 2 sampel ini gitu ya. Apakah ada perbedaan dari proporsi satu populasi ini ya, yang dilakukan pada sampel yang berbeda. Kemudian di sini hasilnya kalau 0,05, kemudian kita bagi 2 menjadi 0,025, yang mana Z alpha dibagi 2 itu jadi Z tabelnya itu 1,960 ya. Kita cari bersama-sama untuk Z tabelnya ya, karena alfa kita itu 0,05, berarti kita bagi 2 ya menjadi 0,025. Ingat 0,025. Jadi di sini ya, di sini 0,02 ya. 5-nya kemana? 5-nya kita lihat dari atas. Nah, jadi 5-nya itu 0,005. Jadi di belakang 2 itu ya, jadi di belakang depan angka 5 itu ada 3 angka ya. Seperti ini. Nah, ini temennya. Nah, kemudian kita temukan di sini, maka Z tabelnya itu 1,960 ya. Seperti itu teman-teman. Kemudian langsung kita jawab saja ya. Yang pertama menentukan hipotesis. Hipotesis kita itu ya, hipotesis nolnya itu I sama dengan 0,30 karena 30% ya teman-teman ya, kita rubah ya untuk persentasenya. Kemudian hipotesis alternatifnya B-nya ya tidak sama dengan 0,30. Nah, kemudian yang kedua, derajat kemaknaan menggunakan 5%, maka alfanya 0,05. Kemudian uji 2 arah ya. Kemudian ini alfa dibagi 2 0,025 ya. Maka kita temukan tadi hasil Z tabelnya. Kemudian kita lihat nih untuk uji statistik ya, menggunakan uji Z ya, yang ini untuk persamaannya. Kemudian 0,25 ya untuk P-nya dikurang 0,30 ya yang sini. Kemudian P-nya itu 0,25 kita kalikan 0,75 ya dari hasil. Q-nya 1 dikurang P ya dibagi 120. Maka di sini hasilnya penjumlahannya itu jadi 1,264911. Kemudian kita bulatkan menjadi min 1,265 ya. Seperti itu teman-teman. Kemudian kita lanjut. Ya, untuk langkah berikutnya itu menentukan batas kritisnya ya. Nah, ini di sini kita ingat terlebih dahulu batas kritisnya itu ya. Sebelum kita menentukan batas kritis ya, kita ingat terlebih dahulu ya untuk hipotesis kita ya. Hipotesis kita ini adalah hipotesis 2 arah ya, beda proporsi 2 populasi dengan 2 arah ya. Nah, di sini untuk 2 arah, untuk penolakan 2 arah, tadi maaf ya teman-teman supaya tidak bingung, makanya saya rubah. Tapi sebenarnya sama sih ya. Di sini Z ya, apabila ini H0 ini akan kita tolak apabila hasil kita itu Z-nya itu lebih besar ya, Z itu kita lebih besar dari Z alfa ya. Dan Z hitung kita lebih kecil dari Z ini Z tabel gitu, maaf ya teman-teman. Jadi ini maksud saya, Z
Z hitung lebih besar dari Z table, Z hitung lebih kecil dari Z table, seperti itu. Nah, kalau misalnya ini seperti ini, maka H0 ditolak, berarti HA-nya diterima. Nah, sementara punya kita ini, ya, hasil perhitungan kita ini, ya, mempunyai hasil bahwa Z hitung kita, ya, lebih kecil dari Z alfa, ya, ini yang minusnya. Jadi Z table, maaf. Jadi Z hitung lebih kecil dari Z table, ya, atau Z hitung lebih besar dari Z table, ya. Ini hasilnya. Maka sama, ya, maka HA-nya itu diterima. Maka HA-nya diterima. Kalau misalnya ini daerah penolakan, kalau misalnya Z ini lebih kecil, ya, lebih besar, ini ya Z minusnya, ya, lebih besar dari Z table, ya, berarti arahnya ke sini. Nah, ini malah terbalik, ya, lebih kecil. Nah, kalau misalnya dia lebih besar, berarti arahnya ke sini mendekati 0, lebih besar. Nah, yang ini juga, kalau misalnya dia lebih kecil, ya, harusnya dia lebih besar, ya, sementara kita harusnya dia lebih kecil, ya, sementara kita lebih besar. Nah, lebih besar dari Z table, gitu. Nah, maka tapi arahnya ke sini, ya. Ini kan harusnya lebih kecil, ya, masuk ke sini, maka dia masuk ke daerah penolakan HA, ya. Yang ini masuk ke penolakan HA, berarti dia sesuai, ya, dia sesuai dengan hasil kita ini, sesuai dengan ini, itu, ya. Maka HA-nya diterima, ya, masuk ke daerah penerimaan HA, karena dia kalau lebih besar berarti dia akan lebih ke sana, kalau dia lebih kecil maka dia akan lebih ke sana, ya. Sementara pengennya ini lebih kecil, ini lebih besar, kalau ini lebih besar berarti arahnya ke sini, dan ini juga harusnya lebih kecil maka arahnya ke sini. Nah, ini malah terbalik, malah ke sana, ya. Nah, maka daerah penerimaannya sini berarti ada perbedaan, ya, seperti itu. Nah, kemudian hasilnya, keputusannya bahwa ada perbedaan di antara kedua macam obat fermentasi tersebut. Jadi hanya diterima, seperti itu, ya, teman-teman, ya. Kemudian selesai sudah dari kita pada topik kali ini, ya, uji beda proporsi, ya, uji beda proporsi 1 populasi dan 2 populasi. Nah, sini ada latihan, ya, silakan teman-teman lakukan latihan ini, ya. Hampir sama soalnya yang tadi, ya, dilakukan secara mandiri. Ini ada latihan secara mandiri, ada tahapannya bersama. Kemudian di sini ada pre dan post test, ya. Nah, silakan ini juga secara mandiri, ya, silakan dikerjakan. Kemudian selesai sudah materi kita. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga materi ini bermanfaat untuk kita semuanya, ya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.